Selamat pagi anak-anakku dimanapun berada. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan yang sehat. Pada pagi hari ini kita lanjut kembali materi kita, lanjutan dari materi minggu lalu, yaitu pengklasifikasian. Minggu kemarin kita sudah menjelaskan tentang kingdom plantae atau tumbuhan. Sekarang kita lanjut pada kingdom berikutnya adalah kingdom animalia atau hewan. Semua anggota kingdom animalia bersifat eukariota dan tidak dapat membuat makanan sendiri. Makanan didapatkan dari organisme lain atau yang disebut heterotrof. Yang pertama, pengelompokan hewan berdasarkan tulang belakang. Coba kalian perhatikan hewan di sekitar kalian. Kalian dapat melihat serangga, kupu-kupu, cacing tanah, katak, kadal, ikan mas, burung gereja, kucing, anjing, kambing, dan lain sebagainya. Kamu dapat membagi hewan tersebut ke dalam dua kelompok dengan melihat tubuh mereka. Jika kamu memegang kucing, maka cacing terasa sangat lunak. Dengan melihat tubuh hewan tersebut, tentunya ada perbedaan antara kucing dengan cacing. Kalau cacing tadi terasa sangat lunak karena tidak memiliki tulang. Katak terasa lebih keras karena memiliki tulang, begitu juga kucing yang terangkai dan menyatu di punggungnya sehingga menjaga bentuk tubuhnya. Berdasarkan perbedaan tersebut, maka hewan dibedakan menjadi dua, yaitu invertebrata dan vertebrata. Invertebrata maksudnya di sini hewan yang tidak memiliki ruas tulang belakang, sedangkan vertebrata hewan yang memiliki ruas tulang belakang. Invertebrata, tadi saya katakan hewan tidak bertulang belakang. Kalau kita melihat serangga, serangga ini merupakan anggota terbesar invertebrata. Contoh invertebrata adalah anemon laut, cacing pita, kecoa, cacing tanah, serangga, siput, dan bintang laut. Sedangkan vertebrata, tadi saya katakan hewan bertulang belakang. Tulang belakang dibentuk oleh beberapa tulang berukuran kecil yang disebut vertebra. Contoh vertebrata adalah ikan, katak, kodok, ular, kadal, burung, kera, sapi, kucing, kambing, gajah, kerbau, bahkan termasuk manusia. Nah, kita lihat tabel di halaman 57. Di situ keanekaragaman hewan terangkum dalam tabel 2.2 dan 2.4 halaman 58. Kita lihat 2.3 halaman 57. Hewan tidak bertulang belakang atau invertebrata. Kelompok utama porifera, hewan berpori. Contohnya spons. Coelenterata atau hewan berongga. Contohnya hidra dan anemon laut. Plitelmintes, cacing pipi.
Contohnya cacing hati dan cacing pita. Nematelmintes, cacing gilik. Contohnya cacing perut atau ascaris. Annelida, cacing bersegmen. Contohnya cacing tanah. Arthropoda, hewan berbuku-buku. Contohnya kupu-kupu, lebah madu, kecoa, laba-laba, kalajengking, udang, dan kepiting. Moluska, hewan bertubuh lunak. Di antaranya sebagai contoh siput, remis, dan gurita. Berikut Echinodermata, hewan berkulit duri. Contoh bintang laut, tripang, dan bulu babi. Itu contoh hewan tidak bertulang belakang atau invertebrata. Di antaranya tadi Porifera, contohnya spons, Coelenterata, contohnya hidra dan anemon laut, Plitelmintes, contohnya cacing hati dan cacing pita, Nematelmintes, contohnya cacing perut, Annelida, contohnya cacing tanah, Arthropoda, contohnya kupu-kupu, lebah madu, kecoa, laba-laba, kalajengking, udang, dan kepiting, Moluska, siput, remis, dan gurita, Echinodermata, bintang laut, tripang, dan bulu babi. Anak-anakku, kita buka buku halaman 58. Invertebrata sudah, sekarang vertebrata atau hewan bertulang belakang. Di situ kelompok utama Pisces atau ikan, contohnya ikan hiu, ikan sarden, dan ikan lain-lainnya. Amfibi, contohnya kodok dan katak, reptil, ular, kadal, buaya, dan kura-kura. Aves atau burung, burung merak, burung merpati, dan burung gagak. Mamalia, gajah, badak, singa, monyet, landak, kucing, sapi, anjing, kerbau, kanguru, kelelawar, ikan paus, lumba-lumba, dan manusia. Itulah contoh mamalia. Jadi anak-anakku, inilah kelompok hewan bertulang belakang atau vertebrata. Invertebrata dibedakan menjadi 7 kelompok dengan perbedaan karakteristik sebagai berikut. 1. Porifera. Kita lihat gambar 2.26. Hewan berpori memiliki pori-pori di seluruh permukaan tubuhnya. Sebagian besar ditemukan di dalam laut, hanya sebagian kecil berada di air tawar. Ditemukan menempel di dasar laut atau kolam, tidak bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Terdapat sebuah lubang besar di bagian atas tubuhnya. Contohnya tadi adalah spons. Yang kedua, Coelenterata. Lihat gambar 2.27. Anemon laut. Hewan berongga seperti memiliki rongga. Tubuh hanya satu bagian yang terbuka disebut mulut. Mulut dikelilingi oleh struktur seperti jari-jari panjang yang disebut tentakel. Tentakel berfungsi membantu hewan dalam menangkap makanan. Contohnya adalah hidra dan anemon laut. Yang ketiga, Plitelmintes atau cacing pipi. Lihat gambar 2.8. Contoh anggota kelompok ini adalah planaria. Bertubuh pipi dan tipis, kebanyakan hidup sebagai parasit di dalam tubuh hewan, termasuk manusia. Yang berikut Nematelmintes atau cacing gilik. Lihat gambar 2.29. Bentuk tubuh bulat panjang dengan ujung meruncing, kulit licin tertutup lapisan lilin, hidup bebas di mana-mana, beberapa bersifat parasit, contohnya adalah cacing perut,
cacing tambang, dan cacing kremi. Berikut Annelida. Gambar 2.30. Tubuhnya bersegmen dan lunak. Sebagian hidup bebas, sebagian membenamkan diri dalam tanah. Memiliki alat gerak berupa parapodia. Contohnya adalah cacing tanah dan lintah. Cacing tanah ditemukan di dalam tanah dan bermanfaat meningkatkan aerasi serta kesuburan tanah. Yang berikut Arthropoda, hewan berbuku-buku. Terdapat rangka luar yang melindungi tubuh. Arthropoda merupakan kelompok invertebrata dengan jumlah spesies terbanyak. Contohnya adalah kupu-kupu, udang, laba-laba, dan kaki seribu. Yang berikut Moluska. Lihat gambar 2.32. Tubuhnya lunak dan tidak bersegmen. Tubuhnya tertutup oleh cangkang yang keras. Contohnya siput, cumi-cumi, dan kerang. Yang berikut Echinodermata. Lihat gambar 2.33. Tubuhnya kasar dan berduri. Tubuhnya berbentuk seperti bintang atau seperti bola. Hidup di laut. Contohnya adalah bintang laut, landak laut atau bulu babi, dan bintang ular laut. Anak-anakku sekalian, itulah sedikit ulasan materi tentang Kingdom Animalia atau hewan. Dilihat dari pengelompokan hewan berdasarkan tulang belakang atau tidak. Tadi kita sudah jelaskan tentang hewan yang tidak bertulang belakang atau invertebrata. Sekarang kita lanjut buka buku paket halaman 60, vertebrata. Vertebrata dibedakan menjadi 5 kelompok dengan perbedaan karakteristik sebagai berikut. 1. Pisces. Hidup di dalam air. Tubuhnya langsing sehingga mudah untuk berenang atau yang disebut dengan streamline. Bernapas dengan insang, bertelur, pembuahan di luar tubuh induknya. Contohnya adalah ikan gurami, ikan cupang, dan ikan pari. Yang kedua, amfibia. Dapat hidup di air dan di darat, meletakkan telurnya di dalam air, bernapas menggunakan paru-paru dan kulit yang lembab, bertelur, pembuahan di luar tubuh induk, atau yang disebut fertilisasi eksternal. Contohnya adalah katak, kodok, salamander. Yang berikut, reptilia. Pada umumnya ditemukan di darat. Tubuhnya ditutupi cangkang atau sisik, bernapas menggunakan paru-paru, bertelur, pembuahan di dalam tubuh induk betina. Contohnya adalah buaya, kura-kura, dan ular. Yang berikut, aves atau bangsa burung. Tubuhnya ditutupi oleh bulu, memiliki sayap untuk terbang, tubuhnya langsing dan ringan untuk membantu terbang, tulangnya seperti pipa yang berguna untuk membantu menyimpan panas tubuh, bertelur, pembuahan di dalam tubuh induk betina, contohnya angsa, burung kolibri, dan burung unta. Yang berikut, mamalia. Tubuhnya ditutup oleh rambut. Pada umumnya proses reproduksi dengan melahirkan anak, tetapi pada hewan berparu bebek dengan bertelur. Memiliki kelenjar susu dan menyusui anaknya. Bernapas menggunakan paru-paru, contohnya adalah kanguru, kelelawar,
paus, dan sapi. Yang berikut kita lanjut, kriteria lain dalam pengklasifikasian hewan. Ada kriteria lain yang dapat digunakan untuk mengelompokkan hewan, misalnya kemampuan dalam pengaturan suhu tubuh. Hewan seperti katak memiliki suhu tubuh yang selalu berubah mengikuti perubahan suhu lingkungannya. Hewan itu disebut hewan ektoterm. Saya ulangi. Hewan seperti katak memiliki suhu tubuh yang selalu berubah mengikuti perubahan suhu lingkungan. Hewan itu disebut hewan ektoterm. Hewan yang suhu tubuhnya konstan dan tidak mengalami perubahan meskipun suhu lingkungannya berubah disebut hewan endoterm. Manusia, kucing, tikus, kelelawar, harimau, gajah, ayam, dan burung merpati atau burung lain merupakan contoh hewan endoterm. Hewan juga dapat dikelompokkan berdasarkan jenis penutup tubuhnya, seperti sisik pada ular dan ikan, bulu pada burung, kulit yang lembab pada katak, dan rambut pada mamalia. Kriteria lain yang digunakan untuk mengelompokkan hewan adalah dengan melihat cara reproduksi. Beberapa hewan berproduksi dengan bertelur seperti katak dan burung, sedangkan hewan lain berproduksi dengan melahirkan anak seperti hewan mamalia. Berdasarkan pada pola makan, hewan merupakan organisme heterotrof karena mendapatkan makanannya dari organisme lainnya atau tidak dapat membuat makanannya sendiri. Hewan heterotrof dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu holozoik dan parasitik. Hewan holozoik memakan semua jenis makanan, hewan dan tumbuhan, dan mencernanya menjadi nutrisi. Hewan holozoik dapat berupa herbivora atau pemakan tumbuhan, contohnya kuda, sapi, dan gajah. Karnivora, pemakan hewan, contohnya kucing, anjing, dan singa. Atau omnivora, pemakan segala, baik tumbuhan maupun hewan, contohnya manusia. Hewan parasit hidup pada organisme lain atau disebut inang dan mendapatkan makanan dari inangnya. Organisme yang mendapatkan makanan dari organisme lain disebut sebagai parasit. Beberapa contoh parasit pada manusia adalah cacing pita, Plasmodium yang menyebabkan malaria, dan Entamoeba yang menyebabkan disentri. Anak-anakku sekalian, inilah sedikit ulasan tentang materi hewan vertebrata. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Karena waktu tidak memungkinkan, maka pertemuan kita kali ini sampai di sini. Terima kasih, semoga kalian semua tetap dalam keadaan yang sehat. Salam sehat.